mahasiswa jurusan pendidikan luar sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Maksud dan tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas strategi dan metode pembelajaran PLS. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Anjas Karepisina. Dan saya Zulkifli Lili. Kami dari kelompok 3 dengan penyampaian materi strategi pembelajaran kooperatif yang dimana akan disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu teman saya Zulkifli Lili. Menurut Solihin dan Raharjo, kooperatif adalah suatu perilaku bersama dalam membantu di antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok, yang terdiri dari 2 orang atau lebih, di mana keberhasilan kerja dipengaruhi oleh setiap anggota kelompok. Maka demikian, melalui pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif ialah merupakan serangkaian strategi khusus oleh seseorang pendidik yang dirancang untuk memberikan dorongan kepada peserta didik agar bekerja sama selama proses pembelajaran mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penggunaan model pembelajaran kooperatif adalah agar peserta didik dapat belajar secara berkelompok bersama teman-temannya dengan cara saling menghargai pendapat dan memberikan kesempatan temannya untuk mengemukakan pendapat secara berkelompok. Saya Muhammad Dwi Anjas Karepisina sebagai pemateri kedua yang akan membahas poin-poin dari jenis pembelajaran kooperatif dan langkah penerapan strategi pembelajaran kooperatif. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan jenis-jenis dari pembelajaran kooperatif ini. Yang pertama yaitu jigsaw. Jigsaw ini adalah model pembelajaran kooperatif di mana peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 4 hingga 6 siswa secara heterogen. Dan dalam pembelajaran model ini terdapat 2 kelompok, yaitu kelompok asal dan kelompok ahli. Kelompok asal ini adalah kelompok induk siswa yang beranggotakan dengan memiliki kemampuan dan latar belakang yang beragam. Sedangkan kelompok ahli adalah kelompok siswa yang terdiri dari anggota kelompok asal yang berbeda dan ditugaskan untuk mempelajari dan mendalami topik tertentu dan menyampaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan topiknya untuk kemudian dijelaskan kepada kelompok asal. Yang kedua yaitu model STAT. STAT atau Student Team Achievement Division adalah salah satu jenis pembelajaran kooperatif yang menekankan adanya aktivitas serta interaksi antar siswa agar saling memotivasi dan membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Yang ketiga yaitu model group investigation atau bisa disebut dengan GA adalah model pembelajaran kooperatif yang sangat kompleks sebab model pembelajaran ini memadukan antara prinsip belajar kooperatif dan pembelajaran berbasis konstruktivisme serta proses pembelajaran yang demokrasi. Model pembelajaran ini juga mengharapkan agar siswa atau peserta didik ini mampu terlibat aktif dari tahap awal sampai akhir pembelajaran. Dan pembelajaran kooperatif ini juga akan menjadikan peserta didik mampu berpikir secara analitis, kritis, kreatif, reflektif, dan produktif. Baiklah, selanjutnya poin langkah-langkah pelaksanaan dari strategi pembelajaran kooperatif. Adapun langkah-langkah pelaksanaan strategi pembelajaran kooperatif ini secara umum, yang pertama, pendidik harus menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengkomunikasikan kompetensi dasar yang akan dicapai dalam pembelajaran ini serta memotivasi siswa tersebut untuk giat dalam belajar kegiatan ini. Dan kedua, guru menyajikan informasi kepada siswa mengenai materi yang akan dibelajarkan. Yang ketiga, pendidik mengorganisasikan pengelompokan para peserta didik ini menjadi beberapa kelompok. Yang keempat, pendidik membimbing kelompok belajar ini dengan cara memfasilitasi kerja peserta didik
dalam kelompok-kelompok belajar. Yang kelima, pendidik mengevaluasi hasil belajar mengenai materi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Keenam, pendidik memberikan penghargaan atau reward terhadap hasil belajar para peserta didik, baik secara individual maupun kelompok. Demikian dari penyampaian materi kami, yaitu strategi pembelajaran kooperatif, yang dengan pembahasan poin-poin yaitu pengertian, tujuan, jenis-jenis dan langkah dalam pelaksanaan strategi pembelajaran kooperatif. Mudah-mudahan dari penyampaian dari video pembelajaran ini dapat menambah wawasan pengetahuan dari para pemirsa yang menonton channel ini. Sekian dan terima kasih. Bila ada kurang dalam penyampaian kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.